Nomor undian 06. Kepada nomor undian 06, silakan. Pada 06. Ya. Oh, yang pencara kayaknya kan? Buat lawak. Cek. Lawak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Tiada kata yang paling indah selain memuji kepada Allah, Zat yang maha pemurah atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita masih bertauhid dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selawat bermahkotakan salam, marilah kita sanjung sajikan kepada sosok pemuda yang bergelar Al-Amin sebagai Imamul Mursalin, Khatamun Nabi, menjadi rahmatan lil alamin. Beliau adalah Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati panitia pelaksana lomba, rekan-rekan peserta dan hadirin yang dirahmati Allah. Teristimewa kepada Dewan Hakim yang sedang menilai kami dengan seadil-adil mungkin. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul sebagai pembawa risalah kepada umat di seluruh penjuru dunia. Dalam menjalankan tugas dakwah yang mulia ini, ada dua sosok manusia yang mempunyai peran penting dalam hidup beliau, yakni Abu Talib dan Siti Khadijah, istri tercinta. Abu Talib merupakan sosok manusia yang cinta dan sayang kepada Nabi, yang selalu menjaga Nabi dari incaran para musuh dan selalu membantu Nabi dalam menjalankan dakwah. Siti Khadijah merupakan istri yang setia dalam membantu perjuangan Nabi. Beliau rela mengorbankan semua hartanya dalam membantu perjuangan Rasulullah. Namun kedua orang ini secara berturut-turut menghadap Ilahi. Abu Talib dipanggil menghadap Allah. Tak lama kemudian Siti Khadijah pun menghadap Sang Khalifah. Peristiwa ini terjadi dalam tahun yang sama sehingga dikenal dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Begitulah perjalanan hidup yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Cobaan demi cobaan yang menimpa Nabi. Allah yang Maha Kuasa menghibur Nabi Muhammad melalui sebuah peristiwa yang menakjubkan, yakni Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan sebuah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebagai bukti kerasulannya. Karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Isra Mi'raj dalam konteks Al-Quran. Dengan rujukan Al-Quran, surah Al-Isra ayat pertama yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz merupakan Profesor Fakultas Al-Quran dari Madinah Islamic University dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah menjelaskan bahwa peristiwa dalam ayat ini merupakan kebesaran dan keagungannya. Dia berkuasa untuk melakukan hal-hal yang menakjubkan, seperti memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dengan jasad dan ruhnya dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestina, dan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Beranjak dari penafsiran Ja'far bahwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah bukan terjadi dalam mimpi, bukan rekayasa, bukan hanya cerita, melainkan kejadian nyata. Ruh dan jasad beliau diisrakan pada malam 27 Rajab dengan menggunakan kendaraan burak dan ditemani oleh malaikat Jibril. Peristiwa ini terjadi dalam waktu yang singkat, hanya beberapa jam saja. Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari bumi hingga menembus luar angkasa, yakni Sidratul Muntaha. Perjalanan yang sangat jauh, namun dengan kuasa Allah dapat ditempuh dalam waktu yang singkat. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab tafsir Jalalainnya pada halaman 1058 menjelaskan bahwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan yang dilakukan dalam waktu yang singkat. Karena itu, peristiwa Isra Mi'raj merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad
sebagai Nabi akhir zaman dan tidak pernah diberikan kepada Nabi-Nabi yang lain. Orang yang pertama sekali membenarkan Isra Mi'raj adalah Abu Bakar, sehingga beliau dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Peristiwa Isra Mi'raj jika dikaitkan dengan teknologi yang serba canggih saat ini, maka peristiwa ini dapat diterima dengan logika manusia. Dengan teknologi yang serba canggih saat ini, manusia dapat menciptakan pesawat yang terbang di udara dan menempuh perjalanan jauh. Tercatat dalam sejarah bahawa pada tahun 1969 ada 3 orang astronaut Amerika Serikat berhasil menginjak kakinya di bulan. Mereka bernama Neil Armstrong, Edwin Aldrin, dan Michael Collins. Dalam hal ini, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 yang bunyinya sebagai berikut. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Sadaqallahul azim. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Para ahli tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pengertian sultan dalam ayat ini adalah ilmu pengetahuan. Maksudnya, manusia dan jin tidak dapat menembus pintu langit dan bumi, melainkan dengan ilmu pengetahuan. Karena itu, manusia dapat menembus luar angkasa apabila menguasai teknologi. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan cara Allah memfardukan ibadah salat 5 waktu kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Namun pada mulanya Allah memfardukan 50 waktu. Nabi Muhammad meminta keringanan sehingga kewajiban salat menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini. Faradallahu ala ummati lailatal isra'i 50 salat falam azal uraji'uhu wa as'aluhu at-takhfif hatta ja'alaha 5 min kulli yawmin wa lailatin. Allah memfardukan salat kepada umatku pada malam Isra 50 waktu salat. Maka senantiasa aku kembali kepada Allah dan meminta keringanan sehingga kewajiban salat menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Lampu kuning. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Al-Bajuri jilid 1 pada halaman 118 menjelaskan, Nabi Muhammad SAW kembali kepada Allah dari bumi ke langit sebanyak 9 kali. Dalam 1 kali kembali, Allah mengurangi 5 waktu sehingga menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Mengingat
betapa pentingnya ibadah salat, maka sepantasnya bagi kita untuk menegakkan salat, melaksanakan salat tepat waktu dan jangan menunda-nunda waktu salat. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad SAW, sang penerima wahyu Al-Quran. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Isra Mi'raj mukjizat ilahi, Nabi diangkat ke langit yang tinggi. Peristiwa ini terjadi pada malam hari untuk menerima berita Rabbul Izzati. Dari syarahan ini dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Pertama, Isra Mi'raj merupakan perjalanan malam Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian menuju Sidratul Muntaha. Kedua, Masjidil Haram merupakan masjid yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disusul dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dan ketiga, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah memfardukan salat sehari semalam 5 waktu. Bapak Ibu Dewan Juri, cukup sekian syarahan kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih, semoga berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan tampil adalah nomor undian 06 berasal dari MTSN 2 Biren. Selanjutnya nomor undian 07